Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Renungan kita hari ini terdapat dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai yang ke-26 dengan tema tidak hidup di bawah pengaruh hukum Taurat lagi, melainkan hidup bagi Kristus. Roma pasal 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Keterikatan terhadap sesuatu membuat kita sulit untuk terlepas. Paulus memberikan nasihat kepada orang-orang Yahudi mengenai hukum Taurat. Hukum Taurat adalah pedoman yang digunakan oleh orang-orang Yahudi yang mereka percaya sebagai hukum yang diberikan Allah kepada mereka melalui Musa. Mereka meyakini dan menghidupi hukum itu sampai pada saat ini. Tidak ada yang salah dengan hukum Taurat dalam Roma 7 ayat yang ke-7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan, kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Paulus menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak salah, karena melalui hukum Taurat ia mengenal dosa. Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat yang ke-23. Dari kata jangan mengingini, dosa mengambil kesempatan untuk membangkitkan keinginan-keinginan lain dalam diri manusia. Jika kita melihat dalam Roma pasal yang kedua, Paulus menegur perbuatan mereka karena tidak melaksanakan hukum Taurat itu, melainkan menggunakannya untuk berbuat dosa. Mereka mengajarkan untuk tidak melakukannya, tetapi mereka sebagai pengajar melakukan hal itu, sehingga Paulus menegur mereka atas perbuatan yang mereka lakukan. Dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa yang pertama, kita tidak hidup di bawah hukum Taurat lagi, melainkan menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus artinya kita hidup dalam kasih karunia Allah. Semua firman-Nya adalah pedoman bagi hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Hukum Taurat menjadi suatu pelajaran bagi kita agar tidak sekedar tahu sebagai hukum tertulis, melainkan menjadi pelaku firman Tuhan adalah keharusan. Yang kedua, sebagai orang-orang percaya yang sudah dibebaskan, maka kita tidak terikat lagi di bawah hukum Taurat, melainkan dalam pimpinannya, karena sumber kebenaran itu hanya miliknya yang memampukan kita untuk berjalan dalam tuntunannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dibebaskan dari belenggu dosa oleh kasih karunia Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kita tidak hidup lagi secara teori saja, melainkan menjadi orang-orang yang melakukan firman itu. Karena kita sudah diperbaharui oleh hukum-hukum yang mengikat kita pada masa sebelum memutuskan mengikut Tuhan Yesus. Keterikatan kepada kehidupan yang lama membuat kita hanya hidup untuk diri sendiri, bukan untuk Tuhan. Tetapi ketika kasih karunia Allah memilih kita, maka hidup kita akan dipimpin oleh Roh Kudus sebagai penolong yang memampukan kita. Demikian renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.